Siapa bilang menjadi petani itu tidak bisa menjadi kaya? Petani itu sangat mudah untuk menjadi kaya raya. Saya akan tunjukkan bagaimana perawatan labu siam itu supaya bisa berbuah dengan cepat dan juga lebat. Di dunia pertanian itu menurut saya selain kita harus mempunyai perawatan dan juga mempunyai perhatian khusus buat terhadap tanaman itu, menurut saya kita harus meluangkan waktu sejenak dari mulai waktu yang mungkin hanya setengah jam atau 1 jam. Ada baiknya kalau kita itu fokus, bukannya fokus itu harus selalu di tanaman melulu ya. Kita paling tidak itu ketika pagi atau sore kita luangkan waktu sejenak untuk merawat tanaman itu supaya nanti tanaman itu juga memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Nah, untuk labu siam yang saya miliki atau yang saya tanam, biasanya ketika labu siam itu sudah selesai panen, biasanya itu saya melakukan perawatan pruning. Untuk perawatan yang khusus atau yang wajib saya lakukan itu biasanya setelah panen. Setelah panen itu misalkan nih hari ini panen, besok saya mengadakan perawatan. Atau kemarin panen, karena kemarin saya sudah panen, jadi hari ini saya lakukan perawatan. Perawatan itu hanya memerlukan pruning daun. Dan untuk pruning daun itu biasanya selain dia itu mempercepat buahnya supaya dia itu tumbuh atau berbuah lagi, dia itu juga bisa menyehatkan tanaman itu sendiri dari labu siam itu. Karena labu siam itu kalau tanamannya itu atau daunnya itu terlalu rimbun, terlalu banyak sekali yang sudah tua tapi tidak dipruning, biasanya itu gizi atau nutrisi pohon labu siam itu terfokus dengan daun-daunnya. Jadi untuk berproduksi menjadi buah itu agak sulit karena dia sudah terlalu fokus kepada daunnya. Tapi ketika daunnya itu sudah kita potongi atau sudah kita pangkas, maka seluruh nutrisi atau gizi pada labu siam, pohon labu siam itu akan fokus ke buahnya. Resiko jika labu siam itu tidak dipruning daunnya, biasanya itu panennya itu tidak bisa teratur. Semisal nih yang saya miliki itu kan kadang 3 hari sekali untuk panen ya. 1 hari untuk panen, 1 hari untuk pruning, 1 hari untuk istirahat. Nah, kalau misalkan ternyata daunnya ini tidak dipruning, maka siklus panennya itu akan semakin memanjang. Memanjang itu gini, misalkan hari ini panen, kita tidak mempruningnya untuk esok harinya, maka panennya itu biasanya itu akan molor 1 hari. Yang awalnya besoknya itu sudah panen, maka dia tidak mungkin bisa panen karena pertumbuhannya kurang maksimal. Dan seterusnya seperti itu. Yang awalnya 3 hari panen, dengan tidak dipruning, maka akan molor menjadi 4 hari atau 5 hari untuk bisa merasakan panen. Dan selanjutnya lagi, kalau tidak dipruning lagi, biasanya sampai 5 hari tidak merasakan panen. Jadi semakin lama itu udah semakin panjang panennya itu. Hasilnya sama saja. Lebih bagus kalau untuk hasil panennya itu kita pruning, itu yang paling bagus. Dan kebetulan ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman juga. Ada tanaman labu siam saya itu yang terkena hama. Hama itu bukan hama seperti kayak penyakit atau apa, tapi ini dimakan oleh hewan. Jadi dari batangnya ini saya tunjukkan. Nah, batangnya ini kan terlihat layu ya. Di sini mengering seperti ini. Ini faktornya awalnya itu dari batang yang sehat seperti ini itu digigit oleh hewan. Digigit hewan dan ternyata bisanya hewan itu mengenai dalam batangnya ini. Jadi akhirnya dia akan mengering tersendiri. Dan bagaimana cara saya untuk menghilangkan hama seperti ini? Biasanya itu hanya tinggal saya potong. Kita lihat dari mana sisi yang sudah mengering, maka kita akan memotongnya di sini. Nah, otomatis dengan saya potong, yang ini kan sudah tidak fungsi. Dia tidak mengganggu aktivitas atau tidak mengganggu pertumbuhan dari labu siam yang sudah saya potong ini. Justru nanti yang tumbuh dari sini akan lebih bagus dari yang ini. Kayak gitu. Jadi tidak perlu diobati, tidak perlu
tidak perlu diapa-apakan ya, cukup dipotong kayak gini dia sudah selesai untuk masalah yang dihadapi oleh labu siam. Ini juga itu ini juga mulai menguning toh, ini ada 2 batang tapi dari sumbernya dari bawah itu ada 1 batang. Nah, kayak gini. Nah, karena ini sudah dekat sama pangkalnya, ini saya potong dari bawahnya langsung aja. Biar supaya nanti bisa tumbuh tunas yang paling baru. Nah, gini. Nah, ini juga ini kalau sini seperti ini kalau kita biarkan, biasanya itu busuknya akan merambat sampai ke batang utama. Jadi kita potong saja. Nah, kayak gini ya. Semudah itu sih menurut saya kalau untuk perawatan labu siam itu ketika selesai panen. Karena pruning daun itu yang paling bagus itu adalah setelah panen. Kalau sebelum panen ada yang memproning itu biasanya itu sebelum berbuah. Sebelum waktu kita menanam itu ya, waktu kita menanam dan labu siamnya itu belum berbuah. Nah, di saat umur sekitar 2 bulan atau kisaran 1,5 bulan, dia itu membutuhkan pemroningan daun, pemroningan batang, dan juga pemroningan pucuk. Itu pertama kali untuk melakukan pruning ya. Tapi setelah itu, pemroningan yang kita lakukan itu adalah setelah panen gini. Jadi tidak harus setiap hari pruning, tidak harus setiap hari merawat seperti ini ya. Karena nanti setelah pruning, ketika dia itu proses pembuahan, kalau kita mengadakan aktivitas pruning ini akan mengganggu pertumbuhan dari labu siam itu sendiri. Saya bocorkan sedikit informasi dari aktivitas saya ya. Hasil yang saya dapat dari labu siam ini bisa dikatakan gajian tiap bulan atau penghasilan rutin tiap bulan. Itu caranya seperti ini. Kalau saya sih ya, saya kan melakukan panen itu kan kadang itu 3 hari sekali, kadang 1 minggu sekali ya. Dan untuk cara panennya itu saya tidak langsung memanen sekaligus. Jadi untuk labu siam itu misalkan nih di dalam pohon ini ada sekitar 20 biji, misalkan nih ya, ada 20 biji 20 biji labu siam. Itu yang saya panen itu tidak 20 biji itu, tapi yang saya panen itu yang kisaran sekitar 15 atau 10 biji yang ukurannya itu sudah membesar dan sudah layak untuk konsumsi. Yang lainnya yang ukurannya itu masih sedang atau yang masih kecil itu saya biarkan masih dalam pohon, supaya nanti untuk siklus panennya itu lebih merapat atau lebih dekat dari hasil panen yang sebelumnya, seperti itu. Nah, terus hasil panen yang sudah saya panen di saat itu tidak langsung saya jual, saya simpan dulu dalam rumah. Setelah 1 bulan kan sudah mengumpul tuh ada berapa itu, baru saya jual kayak gitu. Jadi saya jualnya itu 1 bulan sekali, meskipun panen saya itu seminggu 2 kali, seminggu 1 kali. Nah, itu yang menjadikan saya itu mendapatkan gajian tiap bulan. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa katanya petani itu susah untuk menjadi orang kaya. Cobalah lihat di sekeliling teman-teman yang barangkali teman-teman itu tinggalnya di sebuah kampung atau sebuah desa. Di situ banyak sekali orang-orang desa itu yang hidupnya sukses, hidupnya itu berkecukupan, mapan, dan dia profesinya juga seorang petani. Istilah untuk menjadi petani kecil dan petani besar itu menurut saya itu tidak ada. Semua petani itu sama, hanya saja lahannya yang digarap itu tidak sama. Ada yang mengolah lahannya itu hanya sepetak, 2 petak, dan ada yang berkapasitas hektaran, sangat luas kayak seperti itu. Bisa jadi, atau yang saya pikirkan seperti ini. Untuk petani yang mengolah lahannya hanya 1 petak, hanya 2 petak, dan kadang itu hanya sekecil apapun, dia itu bukannya tidak mau, bukannya tidak mampu, tapi dia itu hanya belajar. Dia itu hanya belajar demi tanaman satu ke satu, berganti-ganti tanaman itu, mencoba atau meriset tanaman mana yang paling bagus, atau tanaman mana yang paling banyak menguntungkan bagi
petani itu. Sebuah petani atau semua usaha lah, semua bisnis, apabila keuntungannya itu mencapai 70% sampai 80%, maka itu wajib ya, menurut saya wajib untuk dipertahankan. Nah, ketika petani itu sudah menemukan satu tanaman dan mendapatkan penghasilan lebih dari 70%, maka dia pasti akan fokus dengan satu tanaman itu, dan fokusnya itu tidak cuma di lahan kecil, tapi juga akan melebar luaskan lahan yang sudah ia garap, seperti itu. Nah, setelah ia melebarkan sayapnya atau melebarkan lahannya untuk menjadi seorang petani itu, yang awalnya 1 petak menjadi 1 hektar, maka dari situlah orang lain mengatakan bahwa itu adalah petani besar. Padahal yang saya sudah sampaikan, petani itu menurut saya sama saja. Tidak ada petani kecil, tidak ada petani besar. Menjadi petani itu menurut saya tidak ada kata-kata saingan. Maksudnya seperti kayak usaha kuliner, usaha bisnis-bisnis lain, kan ada tuh, kita mendapatkan ilmu, kita punya resep, tapi yang resep itu memang rahasia. Jadi kalau misalkan ada orang lain tahu, otomatis orang lain itu akan menjadi saingan bisnis kita, iya kan? Tapi untuk menjadi petani atau di profesi pertanian, maka ilmu itu adalah sebuah milik kita bersama. Tidak ada petani itu yang menyembunyikan ilmu mereka. Karena apa? Di dalam dunia pertanian ini tidak ada kata-kata saingan. Semakin banyak petani yang menanam satu jenis, maka semakin baik pula nama pertanian atau jenis pertanian itu akan semakin terangkat, seperti itu. Dan tidak ada yang namanya petani itu ketika kita tanya terhadap mereka gimana caranya ini supaya cepat berbuah, gimana caranya ini menanamnya, gimana cara penjualannya, terus dia itu tidak mau memberikan ilmunya, itu tidak mungkin menurut saya loh ya. Yang sudah saya pelajari, yang sudah saya keliling-keliling kemana-mana, bertemu dengan petani-petani yang kemana-mana itu, semua ilmu itu milik kita bersama, dan mereka itu ikhlas dan sangat luar biasa untuk membagi ilmunya. Jadi untuk petani pemula atau bagi kita yang belum pernah terjun ke bidang pertanian, mau memulai di bidang pertanian meskipun di halaman rumah atau di perkebunan di samping rumah, menurut saya sekarang sudah tidak susah lagi dan tidak ribet lagi seperti dulu, karena zaman sekarang banyak sekali petani-petani yang memberikan ilmunya atau membagikan ilmunya itu lewat sosial media. Tujuan mereka itu bukan untuk menyombongkan diri atau memamerkan segala sesuatu ya. Menurut saya itu sebuah ajakan. Ayo kita maju bersama, seperti itu penilaian saya ya itu. Dulu itu saya menanam labu siam ini tidak menggunakan modal sama sekali. Bibitnya itu 4 biji, yang dulu itu saya dapatkan itu dulu minta dari tetangga saya. Minta itu tujuannya itu rencananya memang saya mau beli, tapi dari tetangga saya itu malah dikasihkan. Jadi di situ saya tidak jadi mengeluarkan uang, tidak jadi mengeluarkan modal untuk bibit labu siamnya itu. Terus untuk para-paranya ini bambunya ini juga bambu bekas. Bambunya ini bambu yang dulunya bekas kandang kalau nggak salah dulu itu. Jadi daripada dibakar, dibuang, lalu saya manfaatkan untuk menjadi para labu siam. Kalau yang sudah rapuh biasanya itu saya susuli atau saya sulam dengan bambu yang baru. Tapi dengan kapasitas yang segini lebarnya, 4 meter ya. 4 meter itu menurut saya untuk para-paranya itu tidak terlalu diutamakan, karena untuk lahan kecil biasanya itu para seadanya itu bisa menopang sangat lama. Dan untuk lahan sempit biasanya itu menggunakan para seadanya itu tidak masalah, itu menurut saya. Untuk tahap pembelajaran, untuk tahap gimana cara kita itu mengenal dengan tanaman labu siam itu, setelah kita mengenal baru kita menyiapkan lahan atau papan yang luas untuk kita terjuni atau kita tekuni dan kita budidayakan labu siam di situ.
Maka di situ berarti kita sudah fokus dengan budidaya labu siam. Jadi di dunia pertanian labu siam itu menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana mereka itu menjadikan labu siam untuk menjadi invest income atau passive income untuk investasi jangka panjang. Tapi ada juga yang menanam labu siam itu hanya untuk slow living, jadi hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi apa tujuan teman-teman untuk menanam labu siam di pekarangan rumah, atau mungkin teman-teman juga menanamnya di perkebunan? Coba kita sharingkan ilmu teman-teman di dalam komentar ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan salam sehat, salam semangat, dan salam edukasi.